Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ofiza Ramadhani dengan NIM 243209022 dari kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai artikel populer guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ibrahim Yuwana, MPD. Nah, pada pembahasan artikel populer kali ini ada beberapa agenda. Agenda yang pertama yaitu mengenai pengertian artikel populer, yang kedua karakteristik atau ciri-ciri artikel populer, yang ketiga yaitu struktur artikel populer, yang keempat langkah-langkah menulis artikel populer, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh dari artikel populer itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke agenda pertama kita yaitu mengenai pengertian artikel populer. Sebenarnya apa sih artikel populer itu? Jadi artikel populer merupakan karya tulis ilmiah yang berisi suatu informasi, gagasan, atau fakta yang ditulis dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan ditujukan untuk khalayak ramai atau masyarakat umum. Dan tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk memperluas perspektif pembaca serta menginformasikan suatu fenomena atau pengetahuan kepada masyarakat umum atau khalayak ramai. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua kita yaitu karakteristik atau ciri-ciri artikel populer. Dari gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu mudah dipahami, lugas, serta ringan. Kalimat yang digunakan yaitu kalimat efektif dan efisien. Tujuannya, artikel ini ditujukan untuk siapa sih? Artikel ini ditujukan untuk masyarakat umum atau khalayak ramai. Isinya dan fokusnya yaitu mengenai fakta atau opini dari penulis. Serta gaya penulisan dari artikel populer ini fleksibel dan tidak terikat aturan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, bukti atau dukungan dari artikel populer ini kita bisa menggunakan data statistik atau hasil observasi. Serta strukturnya dari artikel populer ini yaitu sederhana, singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke agenda ketiga kita yaitu mengenai struktur dari artikel populer. Apa saja sih struktur dari artikel populer ini? Yang pertama yaitu judul. Judul ini singkat, jelas, dan bisa mencerminkan dari keseluruhan isi dari artikel populer yang akan kita muat. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai pemaparan topik yang akan kita bahas. Mengapa kita mengambil topik ini? Bisa kita jelaskan di dalam bagian pendahuluan ini. Dan yang selanjutnya yaitu isi atau inti dari artikel populer. Berisi pembahasan mengenai fakta, argumen, atau informasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya melalui observasi atau wawancara, atau kita mengumpulkan bukti lain mengenai artikel yang akan kita bahas ini. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akhir dari isi dari artikel, bisa berisi saran ataupun harapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke agenda keempat kita yaitu langkah-langkah menulis artikel populer. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu kita menentukan topik yang akan kita bahas. Kita bisa mencari topik yang sedang hangat dibicarakan, entah itu berita di sekitar kita atau informasi-informasi yang teman-teman dapat di sosial media itu juga bisa. Yang kedua, kita riset data. Kita bisa melakukan riset, observasi, atau wawancara, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu membuat kerangka tulisan. Kita membuat outline agar penyusunan kita saat membuat tulisan artikel populer itu bisa sistematis dari pendahuluan, isi, bahkan sampai penutupnya. Nah,
selanjutnya yaitu baru kita menentukan judul. Judul ini sifatnya singkat namun bisa membuat para pembaca itu penasaran dan ingin membaca tulisan kita. Selanjutnya kita tulis pendahuluan. Di kalimat pertama kita langsung membahas masalah inti. Jangan sampai kalimat yang kita gunakan itu bertele-tele, karena kalimat yang bertele-tele itu bisa membuat minat pembaca kurang dan pembaca tidak mau membaca tulisan kita. Selanjutnya kita kembangkan isi. Nah, di dalam isi ini kita bisa menggunakan penyederhanaan bahasa, bisa menggunakan bahasa yang populer atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu kita sertakan bukti atau argumen yang kuat. Kita bisa menyertakan foto atau data-data statistik yang sudah kita dapatkan, entah itu dari hasil observasi atau wawancara. Dan yang terakhir, kita tentukan kesimpulan atau penutup. Kita beri kesimpulan yang berkesan untuk para pembaca supaya pembaca bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah mereka baca. Selanjutnya kita masuk ke agenda terakhir kita, yaitu contoh dari artikel populer. Jadi di sini aku akan membawakan contoh artikel populer yang sudah aku tulis dan aku buat sebelumnya. Judulnya yaitu Keajaiban si kuning tropis, 5 manfaat buah nanas yang bikin tubuh kuat dan pencernaan lancar. Pendahuluannya, pasti dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan buah satu ini. Buah yang ternyata kaya manfaat dan bagus bagi kesehatan tubuh kita. Namun di balik buah ini juga banyak orang yang tidak suka atau bahkan merasa buah nanas ini masam ataupun mempunyai mitos lain yang tidak bagus untuk kesehatan. Namun pada nyatanya buah nanas ini memiliki banyak manfaat loh. Apa aja manfaatnya kita ulas di pembahasan selanjutnya. Sebenarnya apa saja sih manfaat dari buah nanas itu? Yang pertama yaitu bromelain, enzim yang bertugas menggunting protein. Sebenarnya apa sih enzim bromelain itu? Enzim bromelain adalah enzim yang digadang-gadang mempunyai agen antiinflamasi atau anti radang yang tangguh, di mana enzim ini hanya ditemukan di buah nanas dan tidak bisa kita temukan pada buah lain. Dan yang kedua yaitu nanas itu mengandung serat, di mana bisa membantu melawan sembelit. Yang ketiga yaitu mengandung vitamin C. Selain mengandung serat, nanas juga mengandung vitamin C yang bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Yang keempat yaitu kaya antioksidan untuk menjaga kesehatan jantung. Nanas juga mengandung antioksidan lain seperti flavonoid dan fenolik. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan mata. Nanas juga mempunyai beta karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A guna menjaga kesehatan mata kita. Yang terakhir yaitu penutup. Setelah kita membaca artikel manfaat dari buah nanas, pastinya teman-teman tuh sudah sadar ternyata manfaat buah nanas itu sangat bagus untuk tubuh dan pencernaan kita. Dan kita juga bisa mengkonsumsi buah nanas dengan dipotong-potong ataupun dibuat jus, dibuat smoothie sesuai dengan kesukaan teman masing-masing. Dan saran dari saya, nanas itu juga bisa membuat asam lambung naik atau GERD. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan atau bisa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, karena mengkonsumsi nanas secara berlebihan ataupun tidak sesuai aturan itu juga tidak baik bagi pengguna yang mempunyai GERD atau asam lambung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.